Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mari kita mulai video dengan sebuah kata-kata. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah toksikologi Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Science. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dharma Nur Abdi sebagai yang mengawali dalam video kali ini. Kemudian lalu selanjutnya rekan saya ada Adelia Aisyah, kemudian ada Elvi Rahmania, selanjutnya ada Ikhwanul Gufron Nurum, kemudian Maya Rumondang, Telma Arini, dan Weni Nadia Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video materi yang berjudul ekskresi toksikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari ekskresi toksikan. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Oleh karena itu, toksikan akan dikeluarkan melalui jalur-jalur ekskresi sisa metabolisme pada tubuh. Sedangkan toksikan adalah senyawa-senyawa atau zat beracun yang tidak diproduksi secara alami di dalam tubuh manusia, sehingga toksikan harus diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh dengan cepat ataupun lambat, baik dalam bentuk asal ataupun metabolitnya. Kenapa ekskresi toksikan itu penting? Seperti yang kita tahu, ekskresi toksikan merupakan sebuah proses penting yang memastikan organisme dapat menjaga keseimbangan internalnya, dapat melindungi diri dari toksin, dan menghindari keracunan yang dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup. Ekskresi yang cepat dapat mengurangi efek toksisitas yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekskresi. Yang pertama adalah berat molekul. Zat dengan berat molekul kecil cenderung lebih mudah diekskresi daripada yang memiliki berat molekul besar. Yang kedua yaitu kelarutan. Kelarutan zat dalam air berpengaruh pada ekskresinya. Zat yang larut dalam air biasanya lebih mudah diekskresi melalui urin. Selanjutnya, aliran darah ke organ ekskresi. Aliran darah yang efisien ke organ ekskresi seperti ginjal memungkinkan pengangkutan zat-zat untuk diekskresi dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu pH urin. pH urin juga mempengaruhi ekskresi beberapa zat. Misalnya pH urin yang lebih asam dapat meningkatkan ekskresi asam urat. Selanjutnya ada usia. Ekskresi dapat berbeda pada berbagai tahapan kehidupan, seperti bayi dan anak-anak. Sistem ekskresinya mungkin belum sepenuhnya berkembang, dan fungsi ginjalnya mungkin belum matang. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari ekskresi. Yang pertama, membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengontrol konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Yang ketiga, homeostasis. Yang keempat, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Selanjutnya, jalur ekskresi toksikan. Jalur ekskresi toksikan ada 4, yaitu ekskresi urin, ekskresi empedu, ekskresi paru, dan ekskresi lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Mania dengan NIM 2201013. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur ekskresi toksikan. Yang pertama itu ada ekskresi urin. Di sini ginjal berperan penting dalam membuang senyawa eksogen, misalnya xenobiotik, dan senyawa endogen yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses ekskresi utama adalah filtrasi glomerulus, sekresi tubular aktif, dan resorpsi tubular. Dalam filtrasi glomerulus, ukuran molekul zat aktif itu penting. Molekul dengan diameter lebih besar dari 70 atau massa lebih besar dari 50 kilodalton tidak dapat melewati filter glomerulus. Oleh karena itu,
hanya senyawa kecil dan berat yang akan dihilangkan. Faktanya, xenobiotik tidak dapat diekskresikan dalam bentuk protein oleh ginjal. Resorpsi tubular sementara ditentukan oleh konsentrasi xenobiotik antara urin dan plasma dalam pembuluh tubular. Tidak seperti resorpsi tubular, sekresi tubular melibatkan sistem transport aktif. Zat beracun dalam filter glomerulus diserap sementara ke dalam sel tubulus jika rasio lipid atau air tinggi atau tetap berada di lumen tubulus dan dikeluarkan sebagai senyawa polar. Zat beracun juga dapat dikeluarkan dari tubulus ke dalam urin melalui sirkulasi pasif karena urin biasanya bersifat asam. Metode ini membantu menghilangkan zat organik. Sebaliknya, asam organik tidak dapat dihilangkan dengan melewati sel tubular. Namun, asam lemah cenderung menjadi asam kuat, sehingga presentasi spesies ionik yang tidak diangkut melalui sel tubulus meningkat setelah dihilangkan. Ada dua jenis sistem pengkodean, yaitu untuk asam organik dan untuk basa organik. Racun berbasis protein juga bisa disembunyikan, asalkan didaur ulang. Selain itu, bahan kimia dengan karakteristik serupa akan bersaing dalam sistem transportasi yang sama. Yang kedua yaitu ada ekskresi empedu. Organ hati merupakan bagian tubuh yang penting untuk eliminasi toksikan atau xenobiotik, terutama untuk senyawa dengan sifat polaritas tinggi seperti anion dan kation. Konjugat yang terkait dengan protein plasma dan senyawa dengan berat lebih dari 300, umumnya setelah senyawa ini masuk empedu tidak kembali lagi ke dalam darah dan keluar dari kotoran. Namun, ada perbedaan dengan 30 toksikologi dasar konjugat glukurinida karena konjugat ini dapat memecah mikroflora usus dalam bentuk bebasnya dan masuk kembali ke sirkulasi sistemik. Peran penting ekskresi empedu telah ditunjukkan oleh banyak penelitian, misalnya toksisitas diestibestrol meningkat 130 kali lipat pada tikus pada saluran. Nah, yang ketiga itu ada ekskresi secara paru-paru. Ekskresi simbiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Contoh toksikan yang diekskresikan melalui paru-paru ini antara lain yang pertama, cairan yang mudah menguap misalnya dietil eter. Yang kedua ada gas dengan kelarutan rendah dalam darah misalnya etilen. Yang ketiga ada gas dengan kelarutan tinggi dalam darah misalnya kloroform. Dan yang terakhir ada gas anestesi dengan kelarutan tinggi misalnya halotan dan juga metoksifluoran. Yang keempat ada jalur secara feses. Feses merupakan salah satu jalur ekskresi toksikan hasil metabolisme pada saluran gastrointestinal. Toksikan yang diekskresikan melalui feses ini umumnya berupa toksikan yang sangat lipofil seperti insektisida organoklor, TCDD, dan PCB. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi ekskresi kulit. Selain sebagai salah satu dari panca indera, yaitu sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat inilah yang merupakan hasil dari ekskresi kulit. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Pada keringat ini mengandung air, garam-garam mineral, serta asam. Banyaknya keringat yang dihasilkan oleh tubuh dipengaruhi antara lain oleh aktivitas tubuh, makanan, kondisi kesehatan, serta emosi. Kelenjar keringat akan mengeluarkan sekitar 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme dari tubuh. Selanjutnya kita masuk pada materi air susu ibu. Air susu ibu atau ASI merupakan cairan hasil ekskresi dari kelenjar payudara seorang ibu. Beberapa ibu menyusui memakai obat-obatan yang dapat menimbulkan efek pada bayi yang diberi ASI. Maka dari hal itu, ekskresi toksikan melalui air susu sangat berbahaya karena dapat memindahkan toksikan dari ibu kepada anaknya. Maka dari itu, obat yang dikonsumsi dengan aman oleh ibu yang menyusui adalah obat yang hanya sedikit diekskresikan dalam air susu ibu.
toksikan diekskresikan ke air susu melalui proses difusi. Selanjutnya kita masuk pada proses ekskresi obat di dalam tubuh. Sebelum berbicara mengenai bagaimana proses ekskresi obat dalam tubuh, maka kita harus mengetahui organ apa saja yang penting di dalam ekskresi obat. Jadi organ terpenting dalam ekskresi obat yaitu yang pertama ada ginjal dengan urin sebagai hasil ekskresinya, lalu ada empedu ke dalam usus yaitu sebagai feses untuk hasil ekskresinya, dan paru-paru dengan udara ekspirasi. Ekskresi obat dan metabolitnya menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun. Ekskresi dapat terjadi tergantung pada sifat fisikokimia seperti bobot molekul, nilai pKa, kelarutan, dan juga tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Cinaya Putri dengan NIM 2201010. Selanjutnya yaitu ada ekskresi obat melalui ginjal. Ekskresi obat melalui ginjal ini mengalami 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada filtrasi glomerulus, yang kedua ada reabsorpsi positif di sepanjang tubulus, dan yang terakhir ada sekresi aktif di tubulus proksimal. Yang pertama yaitu ada tahap filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus ini menghasilkan ultrafiltrat yaitu plasma minus protein, atau semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrasi, sedangkan yang terikat protein tetap tinggal dalam darah. Yang kedua yaitu ada sekresi aktif. Sekresi aktif dari dalam darah ke lumen tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran P-glycoprotein atau PGP dan MPR atau multidrug resistance protein yang terdapat di membran sel epitel dengan selektivitas berbeda, yaitu MPR untuk anion organik dan konjugasi, misalnya penisilin, probenesid, glukuronat, sulfat, dan konjugasi glutathione, serta PGP untuk kation organik dan zat netral, misalnya quinidin. Selanjutnya, ekskresi obat melalui empedu. Ekskresi obat yang kedua penting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Transporter membran PGP dan MPR terdapat di membran kanalitikus sel hati dan mensekresi aktif obat dan metabolit ke dalam empedu dengan selektivitas yang berbeda, yaitu MPR untuk anion organik koyugat atau glukuronat dan koyugat lain, dan PGP untuk kation organik, steroid, kolesterol, dan garam empedu. Selanjutnya, PGP dan MPR juga terdapat di membran sel usus, maka sekresi langsung obat dan metabolit dari darah ke lumen usus juga terjadi. Obat dan metabolit yang larut dalam lemak dapat diabsorpsi kembali ke dalam tubuh dari lumen usus. Metabolit dalam bentuk glukuronat dapat dipecah dulu oleh enzim glukuronidase yang hasilnya oleh flora usus menjadi bentuk obat awalnya atau parent compound yang mudah diabsorpsi kembali.